Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau buat reading mengenai pesan malaikat penjagamu untuk situasimu di saat ini ya. Nah, di hadapan teman-teman semua sudah ada 3 file ya. Jadi ini file 1, file 2, dan juga file 3. Teman-teman bisa pilih mengikuti kata hatinya teman-teman, ikuti intuisi atau ke arah mana hati teman-teman tuh terpanggil ya. Kalau, teman-teman bingung, aku menyediakan charm juga di sini. Ini untuk yang memilih file 1 charm-nya seperti ini. Untuk file 2 charm-nya seperti ini. Dan juga untuk file 3 charm-nya seperti ini. Ya, jadi ini hanya sebagai bantuan atau indikator aja. Teman-teman bisa memilih mengikuti kata hati dan bisa klik, file yang teman-teman pilih di description box. See you! Halo teman-teman yang memilih PAL 1, selamat datang. Aku akan membacakan apa sih pesan malaikat penjagamu untuk situasimu di saat ini. Dan untuk teman-teman PAL 1, aku akan mengingatkan lagi bahwa reading ini adalah tarikan energi dari banyak orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi reading ini mungkin tidak 100% resonate dengan kamu. Aku meminta kebijaksanaan dari masing-masing teman-teman untuk bisa menerima reading yang cocok, yang resonate untuk teman-teman ambil, kalau tidak tinggalkan saja ya. Nah, untuk teman-teman yang milih PAL 1, charm yang kalian pilih itu ini, aku merasa sebagian dari kalian itu adalah orang-orang yang senang dengerin musik atau mungkin musisi juga, dan aku merasa salah satu hal yang menjadi semangat yang bisa mengisi kalian itu adalah dari musik atau dari apa yang kalian dengar. Jadi, ini adalah kata kunci juga ya teman-teman, kalian perlu hati-hati dengan apa yang kalian dengar, entah itu omongan orang lain atau bahkan mungkin omongan diri kalian sendiri, entah yang positif atau yang negatif. Kalau bisa hati-hati untuk mendengarkan, omongan-omongan yang negatif, termasuk omongan-omongan negatif dari diri sendiri kayak berkata, "Aku nggak bisa, aku nggak mampu." Itu kan maksudnya perkataan-perkataan yang negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang, salah satu adalah orang-orang yang cukup sensitif sama apa yang kalian dengar ya. Itu sangat mempengaruhi kalian. Oke, aku akan melakukan reading dulu. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melakukan personal reading, teman-teman bisa kontak aku ya. Kontak aku ada di description box. Bentar, maaf, ini kameranya aku turunin dulu. Nah, mantap. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Uh, oke. Untuk teman-teman yang memilih PAL 1, ya, aku merasa gini, apa sih pesan malaikat penjagamu untuk situasimu saat ini? Aku akan coba bacakan dulu ya situasi teman-teman, mungkin 6 bulan terakhir atau beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun terakhir atau situasi yang sedang teman-teman alami sekarang. Yang pertama adalah teman-teman banyak yang merasa dibohongin oleh seseorang atau dibohongin oleh pekerjaan. Aku merasa ada energi teman-teman itu dibohongin, ditipu ya. Jadi kepercayaan teman-teman itu rusak. Terus teman-teman merasa nggak happy, merasa merasa batin itu kosong gitu loh, merasa batin itu eh kecewa kalau yang aku lihat ya. Makanya banyak di antara teman-teman itu yang memilih menyendiri, nggak mau bergaul dulu atau berhubungan dulu, ngumpul-ngumpul sama orang, yang aku lihat seperti itu. Lalu saat ini teman-teman memang dalam situasi yang cukup rentan, dalam situasi yang cukup, aku bilang hati-hati terhadap orang-orang yang mendekati atau omongan-omongan yang masuk, karena teman-teman saat ini tuh situasi itu masih belum stabil ya. Jadi perlu hati-hati dalam menerima atau menyaring apapun yang masuk ke dalam diri teman-teman, termasuk orang-orang yang mendekati kalian. Jadi memang saat ini kalian
karena kecewa itu akhirnya menarik diri dan emosi kalian tuh nggak stabil teman-teman untuk sekarang, jadi moody. Jadi, pikirannya berubah-berubah, emosinya berubah-berubah ya. Nah, di sini, pesan dari malaikat penjagamu, jadi gini teman-teman, setiap orang itu memiliki spirit guides atau malaikat penjaga. Nah, malaikat penjaga itu banyak macamnya ya. Orang nyebutnya juga beda-beda, ada yang nyebutnya spirit animals, ada yang nyebutnya malaikat, ada yang nyebutnya nabi, ada yang nyebutnya misal tokoh agama tertentu atau mungkin leluhur ya. Itu banyak sekali jenisnya. Nah, yang mau disampaikan oleh malaikat penjagamu adalah teman-teman harus sadar bahwa kalian itu adalah orang-orang yang kuat. Ya, kalian sangat mampu untuk melalui ini. Jadi pesan pesan pertama dari malaikat penjaga kalian adalah kalian diingatkan lagi bahwa kalian adalah orang-orang yang tangguh. Coba kalian lihat kartu ini ya. Kalian tuh orang-orang yang mampu untuk melalui berbagai tantangan. Dan ingat teman-teman, hanya orang kuat yang ujiannya kuat. Jadi memang Tuhan itu kalau memang memberi ujian atau memberikan beban ya istilahnya, itu selalu disesuaikan sama kapasitas umatnya. Kalau teman-teman merasa beban teman-teman itu berat, berarti Tuhan menganggap bahwa kalian itu sanggup. Makanya ujiannya mungkin berbeda sama orang-orang pada kebanyakan. Ya, di sini diingatin lagi, you are strong, energetic, and ready to take on the world. Ya, kalian tuh adalah orang-orang kuat, teman-teman. Lalu di sini, teman-teman, eh pesan dari malaikat penjaga kalian adalah kalian itu adalah orang-orang yang sebetulnya penuh kasih sayang. File 1 ya, teman-teman, file 1 orangnya tuh tampilannya tuh menawan, orangnya indah dilihat, cantik, orang yang punya karisma, orang yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain dan ada naluri untuk merawat atau nurturing, atau memelihara gitu loh. Energi kalian tuh besar di situ. Bahkan di sini ada kartu The Empress, permaisuri ya. Jadi buat kalian itu aku merasa untuk teman-teman yang milih file 1 dominan adalah perempuan, energi feminin. Kalian itu sebetulnya adalah orang-orang yang punya value itu cukup tinggi. Jadi memang orang-orang memandang kalian itu kadang kayak kok nih orang keren banget sih gitu loh, bisa dijadikan role model. Cuma memang eh untuk saat ini ya pesan dari malaikat penjaga kalian adalah kalian perlu meninggalkan hal-hal yang udah gak relevan. Kalian perlu move on teman-teman. Move on dari sini tuh bukan cuma dari pasangan atau dari mantan atau dari orang-orang toksik, tapi juga dari situasi-situasi yang memang udah gak cocok buat kalian. Jadi pesannya, pesan malaikat penjaga kalian jangan dipaksain. Kalau emang gak cocok jangan dipaksain. Dan yang aku lihat juga di sini jangan berusaha membalas teman-teman karena apa yang kalian alami itu hati-hati itu bisa menjadi buah karma untuk kalian. Jadi jangan doain orang yang jelek-jelek, jangan harapin orang tuh yang jelek-jelek, karena kalaupun omongan kalian terbukti, itu bisa berbalik arah ke kalian ya. Lalu di sini eh Spirit guides atau malaikat penjaga kalian juga berpesan untuk teman-teman saat ini, coba kosongin dulu emosi kalian. Kosongin di sini tuh gini, eh healing diri kalian dan buang sampah-sampahnya. Buang sampah-sampah emosinya, emosi yang terpendam. Karena aku ngerasa gini teman-teman, teman-teman PAL 1 banyak di antara kalian adalah orang-orang yang mendem, cenderung mendem emosi. Nah, di sini pesannya adalah dikeluarin aja. Kalau teman-teman merasa bingung bagaimana cara mengeluarkannya, aku punya satu teknik teman-teman, yaitu dengan cara cleansing, fire cleansing. Jadi teman-teman tuliskan apa yang teman-teman rasakan, yang teman-teman nggak bisa ceritain ke orang-orang, tuliskan di kertas, lalu ucapkan, niatkan, aku membersihkan energiku, aku sudah mengalirkan energi ini keluar gitu ya. Jadi teman-teman alirkan energi teman-teman dalam bentuk tulisan, lalu habis itu hancurkan, dibakar. Tapi perlu hati-hati ya. Kenapa sih bisa menggunakan metode ini? Jadi gini teman-teman, yang namanya emosi itu adalah energi dan yang namanya sifatnya energi itu harus dialirkan ya. Jadi teman-teman cerita ke orang lain, nanti orang lain pasti yang mendengar itu bisa ke bawah loh teman-teman kalau mereka nggak mampu untuk filter, nggak mampu untuk bentengin diri karena yang namanya energi itu nular ya. Jadi rasa sedih teman-teman, rasa kecewa teman-teman itu bisa nular di orang lain dan aku sangat paham bahwa mungkin tidak semua orang itu bisa mendengarkan kita. Makanya teman-teman, ketika merasa sendiri, lagi pengen sendiri, pengen membuang sampah-sampah emosi ini ya, alirkan saja, tulis dalam bentuk tulisan, alirkan dalam bentuk tulisan, lalu bakar kertasnya, ya. Itu akan sangat membantu.
Lalu di sini aku akan coba screening zodiak. Aku di sini mau coba pakai charms. Jadi screening zodiak itu adalah aku akan membaca zodiak-zodiak yang paling kuat yang memilih pile satu ini ya. Jadi teman-teman yang memilih pile satu, aku merasa energi yang kuat itu adalah yang pertama Gemini, lalu ada juga Capricorn, ada juga Pisces atau Pisces sama Leo ya. Ini adalah zodiak yang dominannya, tapi kalaupun memang teman-teman merasa zodiaknya bukan ini, eh nggak apa-apa karena itu adalah zodiak yang kuat, karena belum tentu juga artinya reading ini bukan untuk kalian. Aku hanya mereading energi yang paling kuat di sini. Lalu aku akan memberi tambahan pesan oracle untuk teman-teman semua. Pesan dari spirit guidesmu ya untukmu. Nih dibilangnya jangan banyak khawatir teman-teman. Karena di sini kalian bisa lihat ya, ini ada orang yang penuh dengan bayangan hitam. Artinya apa? Kadang pikiran-pikiran negatif itu eh datangnya tuh dari dalam diri kalian gitu loh. Itu yang namanya hal-hal negatif itu teman-teman, kadang kecemasan kita ya. Itu adalah sesuatu yang kita datangkan sendiri karena kita merasa kita nggak tahu soal masa depan. Makanya di sini dibilangnya jangan banyak khawatir soal masa depan karena segala sesuatunya tuh akan baik-baik aja, teman-teman. Itu pesannya. Karena di sini aku ngerasa banyak di antara kalian tuh yang overthinking dan sekarang energinya memang cukup nggak stabil ya dalam situasi yang gelap gitu maksudnya. Karena mungkin dari emosi-emosi juga yang tertahan, makanya tadi aku bilang teman-teman kelas 1 perlu melakukan cleansing. Lalu di sini unbound, ini pesannya kuat juga teman-teman. Yang tadi aku bilang di awal, kalian ngerasa dibohongin, merasa dihianati, merasa ditipu ya. Kalian pesannya di sini adalah kalian perlu melepaskan itu, teman-teman. Melepaskan di sini adalah melepaskan emosi kalian dan juga lepaskan ikatannya. Jangan berhubungan sama orang-orang itu lagi, orang-orang yang udah menyakiti kalian ya. Ini pesannya cukup kuat untuk teman-teman file 1. Lalu aku ada satu tambahan lagi. Nih ya, teman-teman diminta memutuskan. Artinya apa? Spirit guys itu berpesan, kamu harus memutuskan berdasarkan hati kamu. Jadi memang jangan terlalu menimbang-nimbang kayak, tapi kan aku udah ngasih ini ke dia kak, aku udah begini begini begini. Di sini pesannya adalah tinggalkan itu karena aku merasa teman-teman itu banyak yang perhitungan juga, perhitungan kayak gini, aku mau ninggalin dia tapi aku udah ngasih ini, udah meluangkan waktuku, udah ngasih usaha, tenaga. Jadi kalian sayang sama hal-hal yang udah kalian kasih. Di sini pesannya adalah kalian yang harus putusin teman-teman. Ya, kalian harus putusin bahwa memang ini adalah hubungan atau hal-hal yang memang udah nggak baik untuk kalian, jadi kalian perlu lebih bijaksana ya. Itu aja, singkat aja readingku untuk kali ini. Aku berharap reading ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa terbantu, bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih, see you in the next video. Bye! Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Kali ini aku akan membacakan apa sih pesan malaikat penjagamu untuk situasimu di saat ini. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa kita itu teman-teman ada yang menjaga, ada yang namanya tuh kalau bahasa kerennya zaman sekarang tuh spirit guides ya, atau malaikat penjaga, malaikat pelindung. Dan bentuknya itu banyak. Ada yang menyebutnya itu nabi, ada yang menyebutnya itu malaikat, ada yang menyebutnya spirit animal, ada yang menyebutnya juga leluhur atau nenek moyang, apapun bentuknya, aku akan menyampaikan apa sih pesan sosok penjagamu untuk situasimu situasimu di saat sekarang ya. Dan untuk teman-teman yang memilih pile 2, ini adalah pile kalian ya. Jadi gini, yang aku tangkap dari charm ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah general reading. Sekali lagi aku ingatkan bahwa general reading itu adalah tarikan energi dari ratusan bahkan ribuan atau puluhan orang. Jadi yang menonton ini jadi energinya aku perlu kebijaksanaan untuk teman-teman
menerima yang resonate dengan teman-teman dan tinggalkan yang tidak. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan teman-teman, karena sekali lagi ini adalah tarikan energi banyak orang, bukan hanya kamu. Jadi kalau kamu butuh reading yang lebih personal, kamu boleh menghubungi aku ya. Nah, di sini pesan yang aku tangkap adalah untuk orang-orang yang memilih PAL 2, kalian itu punya dua kekuatan besar dalam diri kalian berdasarkan cakra ya, gitu. Jadi cakra itu adalah roda energi dalam tubuh kalian. Cakra yang kuat di kalian itu, yang pertama itu adalah cakra hati. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang memang emosinya itu kuat, teman-teman. Rasa sayangnya itu kuat ya. Tapi orang-orang seperti kalian itu kalau udah dikecewain atau udah dibuat marah, itu agak sulit untuk bisa nerima orang lain kembali ya, karena kalian adalah orang-orang yang aku rasa file 2 itu adalah orang-orang yang tulus. Lalu di sini yang kekuatan yang lebih besar lagi, yang lebih besar dari kekuatan hati kalian adalah kekuatan pikirannya kalian. Aku merasa orang-orang yang memilih file 2, kalian tuh adalah orang-orang yang secara eh, orang bisa bilang kan tuh adalah orang-orang yang bijaksana ya. Jadi punya pemikiran yang bijak dalam mengambil keputusan, itu bijaksana juga. Dan kalian, aku ngerasa orang-orang yang memilih PAL 2 adalah orang-orang yang cenderung nerima dalam hidup gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan kehendak orangnya. Oke, sekarang ya kita akan reading energi kalian ya. Pesan malaikat penjagamu. Aku udah cukup nangkep ini. Hmm, oke. Oke. Hmm, nice. Oke, aku udah nangkep. Mm-mm. Agak miring ya. Untuk teman-teman PAL 2 ya, gini, yang aku tangkap ya untuk teman-teman, kalian itu adalah orang yang punya pikiran itu kuat, teman-teman. Maka tadi aku bilang salah satu kekuatan kalian itu adalah cakra yang ada di kepala. Jadi wisdom atau kebijaksanaan. Tapi gini, kelemahan orang-orang yang pemikirannya kuat dan besar adalah mereka itu kadang pada saat pengambilan keputusan itu lama, bertele-tele, karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi lebih banyak berpikir dibandingkan bertindak. Di sini pesan dari Spirit Guides adalah kamu kalau misalnya mau mengambil tindakan, ambil aja teman-teman. Karena di sini situasinya ya, teman-teman tuh sedang dihadapkan sama sebuah pilihan, entah dalam hal pekerjaan, atau pengambilan goals dalam hidup, atau pengambilan keputusan dalam hal romance atau percintaan. Tapi teman-teman tuh bingung. Istilahnya gini, udah disodorin di depan mata, caranya kayak gini loh, eh ininya begini loh gitu. Tapi teman-teman masih belum melakukan action gitu ya. Dan aku merasa eh gini, ada sedikit chaos di pikiran kalian, makanya aku bilang kalian perlu lebih lebih membalanskan energi kalian. Kenapa? Karena kalian tuh adalah orang-orang yang pemikirannya tuh kuat. Memang bakat kalian atau salah satu gift kalian itu adalah kalian adalah orang-orang yang punya kekuatan pikiran itu besar ya. Cuma di sini pesannya jangan terlalu banyak berpikir teman-teman, karena kalau orang terlalu banyak berpikir akhirnya pikirannya ruwet ya. Jadi aku ngerasa di sini keruwetan kalian itu sumbernya banyak yang dari dalam pikiran sendiri. Pesan dari Spirit Guys adalah lepasin aja teman-teman, lepasin apa yang sudah uh, tidak relevan atau tidak cocok lagi dengan kamu. Lepaskan rasa takut kamu, lepaskan kekhawatiran kamu, karena aku ngerasa di sini ada yang membatasi kamu ya. Entah kamu dibatasi oleh ketidakyakinan dirimu, atau mungkin dari kekhawatiran, atau mungkin dari omongan orang-orang. Jadi di sini pesannya adalah lepasin itu teman-teman, bebasin jiwanya kalian. Lakukan apa yang memang kalian inginkan, lakukan apa yang memang kalian pikirkan, lakuin ya. Dan di sini juga pesannya aku tangkap adalah orang-orang yang memilih PAL 2, kalian perlu lebih banyak bertindak dibanding berpikir untuk sekarang ini ya. Memang ada orang-orang yang bilang kita harus mengambil keputusan tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembrono. Tapi teman-teman, orang yang terlalu hati-hati pada akhirnya tuh nggak akan melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dia bisa melihat berbagai resiko di setiap situasi. Jadi akhirnya nggak maju-maju, istilahnya kayak gitu. Teman-teman di sini perlu lebih nekat sedikit, lebih liar sedikit, lebih berani, lebih lebih apa ya, lebih bold dalam mengambil tindakan ya. Lalu di sini juga aku merasa banyak di antara teman-teman file 2 itu
yang beberapa waktu ini, entah saat ini atau beberapa bulan ke belakang, itu mengalami situasi duka, mengalami kehilangan sesuatu, dan di sini juga aku menangkap pesan sebagian dari kalian itu mengalihkannya akhirnya ke minum atau ke alkohol. Di sini teman-teman, pesannya ya, kalian perlu lebih bisa mengontrol diri kalian karena jangan sampai kalian yang dikontrol oleh emosi. Nangkep ya maksud aku. Jadi apa yang memang kalian rasakan itu adalah valid, emosi-emosi kalian itu adalah hal-hal yang valid ya. Tapi di sini pesannya juga jangan mengontrol gitu loh. Di sini gini, aku merasa dukanya kalian itu, sedihnya kalian itu adalah karena kalian masih belum terima kehilangan sesuatu. Kalian masih belum terima ada hal-hal yang berjalan di luar kontrolnya kalian. Jadi kalian masih merasa melekat atau masih merasa harusnya nggak gini dong, harusnya tuh begini, harusnya dia masih ada dong. Jadi aku merasa salah satu hal yang membuat kalian sedih belum bisa maju adalah kalian masih memiliki pikiran ingin mengontrol keadaan. Di sini pesannya teman-teman, ingatlah bahwa nggak semua hal itu bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang memang kita mau ngoyo kayak gimana pun, kita mau mau strong kayak gimana pun mengupayakannya, tapi nggak akan bisa kejadian. Tandanya apa? Tandanya bukan milik kita, tandanya udah bukan menjadi bagian dari takdirnya kita, ya teman-teman. Teman-teman perlu menerima bahwa dalam hidup itu ada beberapa hal yang nggak bisa kita paksain. Itu adalah kuasanya Tuhan. Dan kalau memang itu uh, masih menjadi milikmu, masih menjadi waktunya kamu, itu pasti akan datang ke kamu kok, ya. Lalu di sini uh, aku merasa teman-teman salah satu kebaikan yang kalian akan terima, pesan dari Spirit Guides kalian adalah kalian pada akhirnya akan mengalami perjalanan jiwa, kalian akan bebas dari situasi ini. Jadi bebas dari rasa sedih, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kecewa di saat ini. Kalian akan bebas secara jiwa, ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat baik dan aku merasa spirit guides atau malaikat penjagamu tuh pasti akan bangga sama kamu karena apa? Pada akhirnya kalian bisa memutuskan gitu untuk pergi dari situasi ini, untuk move on, untuk bangkit kembali, untuk gak mau berlarut-larut dalam situasi ini gitu loh ya. Eh di sini juga yang aku tangkap bahwa memang ini sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritualmu, sudah menjadi bagian dari karma hidupnya teman-teman, harus lewat sini karena memang ada hal-hal yang kalian perlu pelajari ya. Lalu aku akan screening zodiak dulu sebentar. Screening zodiak, jadi zodiak-zodiak yang paling kuat yang memilih file 2 ini, kalau zodiak kalian tidak tersebut bukan berarti nggak cocok, karena bisa jadi ini adalah screening yang dominan aja ya. Oke, di sini Capricorn kuat, lalu ada juga Pisces atau Pisces, Sagittarius, dan juga Aries. Jadi mungkin untuk teman-teman yang zodiaknya ini Sun Moon Rising-nya bisa jadi ini akan makin kuat di kalian. Reading ini maksudnya makin kuat, makin resonate untuk kalian ya. Aku juga mau tambahin teman-teman, ini ada tambahan oracles, pesan dari spirit guides untuk kalian. Apa aja sih gitu. Ya, di sini teman-teman pesannya adalah apapun keinginan kalian, apapun mimpi kalian, gak apa-apa, bermimpi aja, bermimpi yang tinggi. Karena sekali lagi, ya aku ingatkan, kekuatan kalian itu adalah kekuatan pikiran, teman-teman. Jadi apapun yang kalian mungkin masuk di dalam visualisasinya teman-teman atau mimpinya teman-teman, itu bisa jadi kenyataan gitu loh, apa yang kalian harapkan, ya. Jadi memang gak usah banyak khawatir, apapun harapan kalian, apapun hal-hal baik yang kalian inginkan, tetap pegang itu. Mm-mm. Lalu di sini teman-teman, aku merasa situasi teman-teman di saat ini, teman-teman yang memilih file 2, kalian dalam situasi duka atau kecemasan atau kekhawatiran saat ini, ya. Tapi di sini teman-teman, kalian bisa lihat kalian itu sudah ada di ambang pintu. Artinya apa? Artinya kalian bisa kok memilih untuk meninggalkan situasi ini. Jadi kalian tinggal ngelangkah aja keluar untuk melihat kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih ceria, kehidupan yang ternyata hidup tuh nggak seburuk itu ya gitu. Jadi kalian perlu untuk memilih untuk meninggalkan situasi ini dan melangkah maju.
Dan teman-teman aku juga nangkep pesan barusan, gak usah terlalu banyak khawatir karena sebetulnya dalam hidup itu kalian gak bener-bener sendirian, selalu ada malaikat penjaga yang ada di sisi kalian walaupun mungkin kalian tidak bisa melihatnya. Dan di sini teman-teman, eh aku barusan habis ngomongin spirit guys. Jadi spirit guys kalian itu sebetulnya selalu menjaga kalian, selalu menjaga, selalu mengawasi. Dan gini teman-teman, apapun yang kalian khawatirkan, misalnya sekalian sakit hati sama orang atau nggak suka sama seseorang, tolong keep untuk kalian sendiri. Maksudnya jangan dibalas karena apa? Karena eh biarlah itu menjadi buah karmanya dia sendiri. Jangan membalas, karena kalau kamu membalas itu menjadi balik ke kamunya lagi nanti ya. Jadi pembalasan itu adalah milik Tuhan dan teman-teman gak usah banyak khawatir dalam hal mau melangkah. Karena apa? Karena sebetulnya malaikat penjaga kalian tuh kuat loh. Kalian itu didampingin. Jadi memang dia adalah orang yang selalu mengawasi kalian. Sosok malaikat penjagamu ini dia adalah sosok yang kuat, sosok yang bisa menjaga, dan energinya lebih cenderung ke maskulin ya kalau yang aku lihat di sini. Kalau yang pertama, penjaganya itu lebih dominan energi femininnya, tapi kalau yang PL2 aku merasa sosok penjaga kalian tuh lebih kuatnya tuh maskulin ya. Jadi memang kalian tuh selalu diawasi, gak usah terlalu banyak cemas, gak usah terlalu takut, karena sebetulnya selalu ada yang menjaga. Cuma memang kalian perlu lebih mendengarkan intuisi dan mengikuti panduan-panduan atau signs yang memang Tuhan udah kasih ke kalian ya. Itu aja untuk reading kali ini. Aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye! Halo untuk teman-teman yang memilih PAL 3, selamat datang. Di video kali ini aku membacakan apa sih pesan malaikat penjagamu untuk situasimu di saat sekarang ini ya. Sebelumnya aku akan coba jelaskan dulu teman-teman, ini ada charm yang kalian pilih. Jadi untuk teman-teman yang memilih PAL 3, aku merasa tarikan energinya dominan dari kalian itu adalah kalian adalah orang-orang yang cakranya tuh kuat. Artinya apa? Kalian tuh adalah orang yang suka menjalin koneksi dengan orang lain secara intim, secara emosi. Orangnya itu eh emosinya tuh kuat. Kalau yang aku lihat seperti itu, kan adalah orang-orang yang emosinya kuat. Ada keinginan untuk menjalin hubungan sama orang lain, entah pertemanan atau relationship. Kalian tuh orang yang suka bergaul. Kalau yang aku lihat ya untuk teman-teman yang memilih PAL 3. Kalian juga orang-orang yang cenderung ceria, orangnya tuh berapi-api, orangnya tuh bersemangat dalam mengejar sesuatu, cenderung ambisius atau agresif ya kalau yang aku lihat seperti itu. Tapi teman-teman, sebelum aku akan memulai reading ini, aku bilang dulu bahwa yang namanya reading ini adalah sifatnya general. Artinya ini adalah tarikan energi dari banyak orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Aku minta kebijaksanaannya untuk bisa menerima reading ini sesuai dengan yang resonate dengan kamu. Kalau memang tidak cocok, gak usah dipaksakan ya teman-teman. Lalu aku akan coba jelaskan juga apa sih arti dari malaikat penjaga atau spirit guides ya, sembari aku ngocok kartu. Jadi memang yang namanya malaikat penjaga itu teman-teman, semua orang itu ada yang menjaga ya. Cuma memang sebutannya itu beda-beda. Ada yang menyebutnya spirit animals dari level yang paling bawah, ada juga leluhur, ada juga kayak malaikat atau nabi atau nenek moyang gitu. Jadi memang orang itu sebutannya tuh banyak ya untuk malaikat penjaga. Nah, kali ini aku akan membacakan apa sih pesan dari malaikat penjagamu untuk situasimu saat ini. Oke, aku cukup nangkep. Jadi gini teman-teman, aku merasa pesan dari malaikat penjaga untuk kamu, untuk orang-orang yang memilih PAL 3 adalah kalian perlu lebih beristirahat ya. Karena aku ngerasa banyak di antara teman-teman tuh yang merasa kelelahan, merasa capek, merasa burn out ya. Jadi di sini pesannya
kali ini teman-teman ambil waktu sejenak untuk rileks ya. Dan aku merasa gini, kalian orang-orang yang memilih PAL 3, angka angel numbers kalian adalah 333. Teman-teman bisa lihat ya, ada angka 3, 3 dan juga 3. Lalu ada juga 111, 111. Jadi aku merasa untuk orang-orang yang memilih PAL 3, kalian itu lagi dibukain jalan sama Tuhan itu cukup besar. Angel number kalian yang dominan itu adalah 111 dan 333. Artinya apa? 111 ini adalah awal dari perjalanan spiritual kalian, seperti pintu gerbang, seperti sesuatu yang baru. Kalian akan memulai hal-hal yang baru. Dan 3 itu adalah penegasan bahwa kalian itu ditemenin. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir, nggak usah terlalu banyak takut. Dan kalian itu orang-orang yang memilih PAL 3, itu kalian adalah orang-orang yang punya pemikiran itu nggak biasa. Jadi orangnya itu kreatif, orangnya tuh punya ide, banyak ide, dan cenderung komunikatif. Kalian adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi atau bersosialisasi sama orang lain. Ya, aku ngerasa energi kalian yang dominan tuh seperti itu. Lalu di sini eh perlu hati-hatinya ini, teman-teman. Kenapa aku bilang kalian tuh perlu lebih banyak beristirahat? Karena aku ngerasa kalian tuh capeknya juga karena kalian sering membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Ya, jadi ada rasa iri, ada rasa kayak kok aku nggak bisa mencapai itu, karena kalian itu adalah orang-orang yang punya ambisi, teman-teman, punya tuntutan ke diri sendiri tuh cukup tinggi untuk teman-teman yang memilih PAL 3 ya. Jadi kadang merasa kok hidupku nggak berjalan sesuai dengan rencanaku, nggak berjalan sesuai dengan targetku, ada keinginan, bukan keinginan, ada kecenderungan untuk iri sama orang lain. Kok dia udah berprogres, aku belum. Di sini pesannya ya teman-teman, bahwa semua orang itu punya waktunya masing-masing ya. Pasti akan ada waktunya kamu, cuma memang saat ini kalian tuh lagi di fase untuk dipersiapkan ya. Itu pesannya, hati-hati untuk iri sama orang lain. Dan juga yang aku tangkap gini teman-teman, teman-teman perlu ingat bahwa apa yang kita lihat di orang lain itu enak, tapi kita nggak pernah tahu pahitnya. Ya, selalu ada dua sisi dalam diri manusia, sisi yang terang, sisi yang gelap, sisi yang hitam, sisi yang putih, dan kedua-duanya tuh selalu ada ya. Gak mungkin ada seseorang yang hidupnya tuh enak terus, yang beruntung terus. Kita nggak pernah tahu pahitnya teman-teman ya. Makanya di sini untuk file nomor 3 dibilangnya pesannya hati-hati, jangan sampai iri hati itu menguasai kalian. Lalu aku ngerasa juga banyak di antara teman-teman tuh yang merasa kosong secara hati, secara batin ya, ngerasa nggak semangat, ngerasa nggak happy untuk jalanin kehidupan sehari-hari. Ini mungkin keadaan kamu sekarang atau beberapa bulan terakhir, beberapa bulan sebelumnya. Aku merasa gini, salah satu hal yang membuat kalian gak semangat itu adalah karena kalian merasa gagal, teman-teman. Di sini makanya tadi aku bilang kalian tuh perlu lebih banyak beristirahat. Beristirahat di sini terutama secara mental. Artinya apa? Berhenti ngejar-ngejar hal-hal yang memang bukan buat kalian. Berhenti mengejar hal-hal yang memang kalau emang belum waktunya kalian dapat tuh kalian nggak bisa dapat gitu loh teman-teman. Jadi memang mungkin memang belum waktunya, itu aja pesannya ya. Jadi pesan malaikat penjaga kalian, jangan merasa menjadi pribadi yang gagal hanya karena langkahmu itu berbeda dengan orang lain. Lalu di sini hal yang baik ya, eh teman-teman nanti akan ada waktunya, ditunggu aja, kalian akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi ini ada kata the world. Jadi memang apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan itu nanti datangnya tuh barengan, teman-teman. Nanti akan ada masanya tuh dikasih ke kalian. Istilahnya gini, orang itu nanam beda-beda, teman-teman, ya. Ada yang nanam itu panennya cepet, ada yang nanam panennya tuh agak lama. Nah, aku ngerasa ini, apa yang udah teman-teman usahakan, entah dalam hal pekerjaan, entah dalam hal cinta, atau dalam hal apapun yang teman-teman sedang sedang jalani, aku ngerasa teman-teman banyak yang ngerasa kok orang lain udah berbuah aku belum. Padahal gini teman-teman, yang namanya hasil itu kadang tuh nggak selalu berjalan selaras dengan apa yang kita kerjain loh. Maksudnya apa? Bisa jadi usaha kalian sekarang ini itu seolah-olah tuh nggak ada hasilnya sampai beberapa waktu ke depan. Tapi sekalinya udah berbuah, itu langsung tumpah-tumpah teman-teman. Langsung dikasih eh, luber gitu loh, bertubi-tubi. Jadi yang namanya orang itu kalau udah dibukain pintu rezekinya, itu udah nggak ada yang bisa nutup teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa teman-teman tuh orangnya sial, orangnya gagal, orangnya
nggak happy, makanya kalian tuh ada kecenderungan iri sama orang. Karena apa teman-teman, akan ada waktunya kok untuk kalian tuh bisa menikmati itu semua. Tapi di sini yang aku lihat, untuk saat ini, ya kalian tuh harus menjalani ini pelan-pelan, ya. Makanya di sini ada kartu Knight of Cups. Knight of Cups itu adalah lambang juga emosional yang stabil. Aku merasa kalian tuh adalah orang-orang yang semangat dan berapi-api untuk teman-teman yang memilih PAL 3 ya. Jadi memang di sini pesannya kalian perlu lebih kalem sedikit, lebih tenang sedikit. Lebih mengambil langkah itu pelan-pelan. Jadi nggak bisa segala sesuatu tuh terburu-buru dan cepat ya. Lalu di sini juga ada kartu eh teman-teman karena menginginkan banyak hal itu cepat ya dalam hal menargetkan sesuatu, jadi kadang-kadang nggak konsentrasi maksudnya gini, keinginannya tuh cepat berubah. Jadi, nanti aku mau fokus ngerjain bisnis ini entar udah berapa lama berubah lagi minatnya. Jadi di sini pesannya adalah teman-teman apapun yang kalian usahakan perlu lebih sabar, perlu lebih telaten dan lebih fokus, lebih konsentrasi terhadap apapun yang kalian kerjakan ya. Dan di sini kalian itu memang sedang ditempa secara spiritual, memang ditempa secara secara jiwa. Jadi mungkin kalian untuk teman-teman yang milih PAL 3 mungkin belakangan ini merasa hancur, merasa lelah, merasa hidup kok kayaknya nggak berpihak di aku gitu. Karena gini teman-teman, kalian itu memang seperti yang tadi aku bilang, jiwanya kalian tuh lagi diruntuhin. Ibaratnya gini, orang mau bangun rumah teman-teman, itu nggak bisa kalau dia itu nggak dihancurin bangunan lamanya. Nah kamu itu memang sedang dihancurkan bangunan-bangunan lama kamu. Jadi mau disusun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih megah, sesuatu yang lebih baik. Makanya tadi ada angel number 111333 dan ini jelas banget teman-teman. Aku bahkan merasa kalian itu keberuntungannya tuh lagi besar. Jadi jalan semesta yang terbuka untuk kalian tuh lagi besar karena ini angel numbersnya tuh berulang dan aku baru kali ini melakukan general reading. Angel numbersnya tuh kelihatannya jelas sekali dan double. Jadi energi kalian tuh lagi besar teman-teman PL3 ya. Perlu lebih hati-hati juga dalam bertindak, jangan gegabah, jangan gerasa gerusu. Sekarang aku akan coba screening zodiak dulu. Jadi aku akan coba sebutkan zodiak-zodiak yang dominan ya. Tapi kalau misalnya tidak disebut, jangan berpikir ini bukan untuk kalian karena bisa jadi ini untuk kalian. Tapi memang reading ini lebih dominan untuk yang nonton itu ada zodiak-zodiak ini ya. Ada 3. Yang pertama adalah Taurus, yang kedua adalah Gemini, dan yang ketiga adalah Libra. Ya, jadi ini adalah 3 zodiak yang paling dominan yang memilih PAL 3 dan ini aku ngambilnya 3 lagi. Jadi memang angka 3 di reading ini tuh cukup cukup kuat untuk teman-teman angel number kalian. Sekarang aku ngambil hmm, ngambil oracles ya. Pesan apa lagi sih tambahan pesan penjaganya kalian tuh apa? Tuh, ini teman-teman, ini adalah konfirmasi ya bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang kuat, sebetulnya orang-orang yang ceria, orang-orang yang berapi-api karena apa yang aku dapat itu terkonfirmasi dari charm yang aku lihat di awal yang aku tunjukin ke kalian. Nanti aku akan jelasin. Hmm. Ini teman-teman yang tadi aku bilang, charm yang kalian pilih, aku percaya tidak ada yang namanya kebetulan dalam readingku. Jadi memang untuk teman-teman yang milih PAL 3, nih warnanya senada kan, warna orange, kuning, merah. Jadi memang kalian tuh adalah orang-orang yang jiwanya tuh bebas, teman-teman PAL 3. Orangnya tuh banyak di antara kalian tuh jiwanya bebas, jiwanya berapi-api, jiwanya tuh semangat, jiwanya tuh penuh ambisi gitu loh ya. Jadi memang kalian dalam melakukan sesuatu itu yang aku lihat itu nggak bisa dipaksain. Jadi harus ngikutin situasi hatinya kalian. Cuma di sini pesannya gini teman-teman. Teman-teman perlu lebih konsentrasi dan lebih stabil karena apa? Karena yang namanya kerjaan itu teman-teman itu nggak bisa hanya nunggu dari emosi kita stabil dulu. Maksudnya mau emosi kalian lagi naik atau emosi kalian lagi turun, yang namanya sesuatu yang harus dikerjain kan harus dikerjain gitu loh ya. Lalu di sini aku melihat bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup. Cuma memang saat ini mungkin situasi kalian lagi down, lagi drop, jadi memang pesannya kalian perlu lebih
menggerakkan tubuh kalian lewat olahraga atau menari. Aku ngerasa teman-teman itu adalah teman-teman PAL 3 itu adalah orang-orang yang cenderung aktif, cenderung orang yang gak suka di rumah sendirian ya. Jadi memang kalau memang teman-teman perlu untuk nari, untuk berjoget, atau mungkin untuk menggerakkan tubuh, olahraga, apapun itu, dilakuin aja, dialirin aja energinya, jangan terlalu berlarut-larut dalam kehancuran ya teman-teman, jangan terlalu berlarut-larut dalam eh, situasi yang gak enak ini. Lalu di sini pesannya adalah teman-teman dalam langkah yang tepat, apa yang teman-teman sedang pikirkan, sedang usahakan, langkahnya sudah tepat, jadi diteruskan aja ya. Cuma memang jangan berhenti di tengah-tengah, itu yang aku tangkap. Karena kalian orangnya bersemangat, berapi-api, tapi cepet down juga gitu, cepet ganti aja udahan aja ganti lagi yang lain gitu ya. Jadi pesannya ditekuni aja ya, nanti pasti ada hasilnya kok ya, jangan ditinggalin. Oke, itu aja pesanku untuk teman-teman yang memilih PAL 3. Aku berharap video ini bisa bermanfaat dan aku butuh bantuan teman-teman untuk bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih, see you in the next video. Bye!